lanjut ya diskusinya. Nah, diskusi lanjutan ini sebenarnya mau tahu apa saja adaptasi atau solusi yang diperlukan sampai saat ini. Kita tadi udah sebagian dibahas, mungkin kita nanti highlight aja. Jadi mulai dari tadi Maret atau April sampai sekarang tuh apa yang spesial. Tadi udah disebut-sebut sih, ada si robot, kemudian berbagai macam cara untuk belanja di supermarket. Tapi mungkin boleh di-share nanti yang spesial banget lah, yang mungkin tidak umum ya. Nah, sebelum kita ke sana, Eli, Ari, Depi, boleh relax dulu, mungkin minum, tarik napas. Saya mau share-share dulu nih beberapa hal yang bisa kita lihat bareng nih. Ya. Jadi kalau misalnya istilah lockdown atau di Jakarta itu atau di Indonesia PSBB itu evolusinya seperti apa? Oke. Jadi yang aturan pertama di Jakarta yang dibatasi aktivitas luar rumah, transportasi, kemudian ada pengecualian. Mungkin di semua negara juga sama. Jadi sekolah ditutup, kemudian proses bekerja dibatasi, ada yang work from home, tempat ibadah waktu itu ditutup untuk umum, ada penghentian sementara aktivitas di fasilitas umum maupun di lingkungannya, kemudian ada pemberhentian aktivitas sosial budaya, dan juga pembatasan penggunaan moda transportasi. Ya, dikecualikan untuk beberapa industri tertentu, termasuk logistik dan fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Inilah mungkin di semua negara konsepnya seperti ini. Di Indonesia namanya PSBB, ini contoh yang di DKI Jakarta. Jadi kita menghadapi ini sudah mungkin lebih dari sebulan, mungkin ada yang lebih dari 2 bulan. Nah, kemudian sudah mulai ada tren relaksasi, atau di istilah yang tadi dipakai TP itu ease down. Nah, kalau sekarang di Jakarta yang tadinya seperti di infografis sebelumnya, bisa lihat nggak nih? Ya, jadi sekarang tuh udah masuk transisi fase 1, di Malaysia juga udah merasakan, di Eropa juga. Kemudian ada yang berubah nih. Jadi kayak tempat ibadah tadinya ditutup, sekarang kapasitas 50% di hari Jumat. Di sini masih belum sih rumah ibadah. Belum ya. Tempat kerja belum, kecuali yang green zone. Iya. Ini juga ada catatannya nih, kayaknya tidak berlaku di kelurahan dengan status zona merah kalau yang di Jakarta. Oke. Ya. Mulai minggu depan ada tempat kerja, tempat usaha, itu ada yang Senin sampai Jumat boleh 50% capacity. Termasuk taman rekreasi juga ada aturannya, kegiatan sosial budaya juga diatur, pergerakan orang dalam transportasi juga diatur, ada perubahan, ada yang berubah nih yang kayaknya ngaruh buat kita nih nggak. Jadi kalau kemarin kan di mobil kapasitas 50% dan pakai masker. Sekarang asal satu kartu keluarga bisa 100%, jadi kamu boleh sebelahku lagi, yang masih di belakang. Aku lebih suka di belakang. Iya, nggak, mulai minggu depan kamu sebelahku. Aku lebih suka di belakang. Terus katanya sih nggak ditulis di sini ya. Biar berasa punya supir. Itu boleh nggak pakai masker juga kalau satu keluarga, tapi nanti kita lihat. Jadi itu udah ada perubahan di DKI Jakarta khususnya. Yang tadi masalah protokolnya masker atau enggak itu mungkin ada di sini nih. Ya mungkin nggak semua ada di sini. Kemudian yang di UK ini setahu kita nih baru berubah juga nih. Lihat nggak yang UK nih? Jadi ya UK sendiri kan kita bisa ketemu ya sama 6 orang, atau maksudnya 6 orang nih 6 grup ya, 6 family lah ya. Kita boleh ketemu tapi harus outdoor. Oke. Kita boleh invite ke garden kita, tapi nggak boleh masuk ke dalam rumah kita. Jadi tetap kita doing-nya tetap harus di luar. Oh, kalau di sini kemarin pas hari raya doang. Hari raya pertama itu boleh maksimum 20 orang. Tapi cuma sekali aja dalam satu waktu. Jadi bukan kayak silaturahmi ini aja. Cuma satu hari pas Idul Fitri itu aja. Nggak boleh. Abis itu nggak boleh lagi. Nah, sekalian deh, Ari, apa adaptasi atau solusi yang diperlukan sampai saat ini yang
mungkin udah dijalanin kemarin dan masih perlu dijalanin, apa yang bisa di-share sama kita yang paling meaningful, yang paling seru, paling bermanfaat. Sambil cerita, sebelum mulai cerita, mungkin untuk inspirasi nih. Nah, ini Ari nih ada share kayak gini nih ke saya nih. Nah, ini mungkin nggak tahu nih jawabannya Ari akan ini atau bukan nih. Ini lihat nih, seorang keen cyclist waktu kemarin MCO di KL sudah diaktifkan, ini yang dia lakukan, ya. Jadi silakan Ri, kalau mau cerita tentang ini atau mungkin ada yang lain yang hubungan dengan adaptasi atau hidup under lockdown. Yang pertama sih karena yang paling kerasa itu juga kan dari servis ya, kayak misalnya benerin AC gitu loh. Nah itu yang pertama kerasa banget gitu, karena nggak lama setelah MCO AC di rumah tuh mulai kesumbat dan bocor gitu kan. Terus jadi, wah gimana caranya nih untuk paling nggak mengurangi bocornya gitu kan. Jadi harus akhirnya belajar DIY gitu, semuanya kerjain sendiri. Nah itu juga jadi punya skill baru. Sekarang jadi tahu gue gimana cara bongkar AC, terus ngebersihinnya, sumbernya di mana gitu. Nah itu yang meskipun sampai dalam satu hari itu sampai 3 kali bongkar AC yang sama karena nggak benar-benar juga gitu. Bisa tutorial online dong ke gue nih. Itu udah banyak sebenarnya di YouTube. Gue juga ngerjainnya pakai YouTube waktu itu. Jadi itu yang rasa pertama ya, karena selama ini kan namanya kita kerja yang kayak gitu kan nggak sempet. Akhirnya belajar DIY. Itu yang pertama. Yang kedua, karena gue emang doyan sepedaan, paling nggak seminggu sekali itu sepedaan. Nah selama itu nggak bisa kan karena MCO kemarin itu. Akhirnya ya itu pesan indoor trainer tadi. Jadi pesan, datang, pasang, sepedaan di rumah, meskipun rasanya nggak sama, jauh banget sama yang biasa outdoor gitu ya. Ya paling nggak ngurangin kangen lah gitu kan dari sepedaan itu gitu. Itu yang paling kerasa sih, yang ya tadi juga disebut robot vakum, karena sekali lagi ya karena kita ngandelin servis person untuk beres rumah, nyetrika baju atau apa. Jadi sekarang kalau bersih-bersih kita dibantuin sama robot cleaner gitu, vacuum cleaner. Ya sisanya ya sebisa mungkin kita kerjain sendiri. Kalau nggak kepegang, biarin aja, bodo amat gitu ya. Nggak usah dipikirin, karena kalau kita pikirin rumah berantakan, ya mau gimana, punya anak kecil pasti akan berantakan. Jadi nggak usah yang dipaksain harus bersih setiap saat. Ya ada kita benar-benar ya kan? Nggak ada yang lihat juga, karena nggak akan ada tamu juga yang datang gitu kan. Nggak ada yang berkunjung, jadi ya buat apa juga kita yang heboh-heboh bersih-bersih segala macam. Sampai kemarin akhirnya karena udah nggak tahan ya, debu udah di mana-mana, akhirnya kita bersihin sendiri. Jadi akhirnya kembali lagi sampai sejauh mana kita bisa tahan untuk nggak untuk nggak ngoyo gitu loh, untuk nggak yang maksain semuanya harus bersih banget, rapi selalu. Ya itu kita forget dulu lah gitu lah, kayak gitu yang intinya kita jangan sampai stress out dengan hal-hal yang nggak penting, karena kita punya hal yang lebih penting kayak kerjaan yang harus nuntut meeting kayak sehari bisa dari pagi sampai sore meeting, kemudian anak-anak yang di rumah yang sekolah terbantuin juga, dan itu juga kan udah menguras energi. Jangan sampai energi kita juga terbuang karena hal-hal yang kayak rumah berantakan kita bikinin stres. Kita juga rumah berantakan juga nggak ada yang datang gitu kan, ya biarin aja gitu. Jadi kita bisa belajar lebih cuek sedikit, satu. Yang kedua jadi belajar skill-skill baru juga, kayak ya itu bersihin AC supaya gimana AC nggak bocor itu sumbernya di mana, bongkar 3 kali. Jadi kreatif kan dengan adanya kayak gitu. gini. Ya, jadi Bro Ari tadi udah sharing dan sempat mention DIY ngotak-ngatik AC. Kayaknya belum sharing deh profesi Ari apa. Tadi kan Eli sama Tepi udah sharing. Jangan bilang tukang AC. Bukan tukang AC sih, tapi kayaknya akan bisa juga diminta untuk bersihin AC gitu. Saya kerja gue kerja di Petronas sebagai
engineer lah di Petronas. Gitu. Air conditioning 6 tahun engineer ya sekarang. Bisa tambah di situ ya. Main hours-nya gede dan sekarang kalau engineer tukang AC. Lebih dicari kayaknya. Main hours rate-nya gede sekarang. Jadi tukang AC kayaknya lebih menguntungkan. Problem ratusan juta orang nih di Indonesia bentar. Oke, thank you Bro Ari. Tepi boleh sharing tentang yang solusi atau adaptasi yang meaningful, yang paling bermanfaat. Sebelum sharing, saya share foto nih dari Tepi nih. Yang mana? Oh, ini foto baru tadi pagi saat suami saya ke airport. Dia dalam perjalanan ke Korea untuk kerjaan, karena dia ada project sendiri. Jadi dia bilang bandara Geneva Airport it's eerily quiet. Semua tempat restoran, lounge semua ditutup. Yang dibuka hanya lantai 1 untuk check-in. Orang tidak akan diberi boarding pass karena mereka harus sudah print sendiri boarding pass. Jadi meskipun ini sepi, tapi ternyata dia bilang agak penuh juga sih pesawatnya karena memang di limit jumlah penerbangan perharinya. Tapi bagusnya karena Lufthansa dia terbang dengan Lufthansa kan. Tapi leg kedua dari Frankfurt ke Incheon Seoul itu akan dengan Asiana. Karena Lufthansa dia dapat bailout dari pemerintah, mungkin karena itu dia bisa afford untuk mengosongkan kursi tengah yang kita selalu bicarain. Bakalan dikosongin nggak tuh kursi tengah tempat pesawat? Ternyata memang dikosongin middle seat-nya itu. Jadi paling nggak ada jeda antara satu penumpang dengan yang lain. Dan foto ini menunjukkan bahwa memang airport itu sangat minimal dibuka, hanya untuk melayani sedikit sejumlah kecil penerbangan ke tujuan-tujuan tertentu begitu. Tep, kalau terbang di sana dari Geneva itu ke luar negeri gitu, itu harus datang berapa jam sebelumnya, terus ada tes gitu nggak, atau bawa surat bahwa dia sehat gitu? Ya, nah ini kemarin itu biasanya kan kebetulan suami saya itu adalah warga negara Eropa. Biasanya Europeans kan tidak perlu apply visa untuk ke Korea. Dan saat ini karena pada awalnya para warga negara Korea yang datang ke Eropa mulai diminta untuk apply visa, pemerintah Korea pun menerapkan peraturan serupa. Jadi saling reciprocity-nya ya. Jadi mereka bikin aplikasi visa untuk warga negara Eropa yang sebelumnya bebas visa. Nah, untuk apply visa ini, salah satu syaratnya adalah medical certificate dari dokter paling tidak 2 hari sebelum dia apply visa. Untuk sertifikasi, mungkin itu untuk menunjukkan tanggung jawab dari kedutaan besar dari masing-masing negara perwakilan ya. Menunjukkan bahwa memang secara teori saya sudah mendapatkan sertifikasi dari penumpang bahwa dia sehat. Padahal visa itu aplikasinya untuk pendaftaran visanya itu 2 minggu lalu. Siapa tahu sekarang ini dia sehat apa enggak. Tapi tadi itu dia suamiku dia nggak dites temperatur juga sih. Cuman wajib pakai masker, dia take one step ahead, pakai gloves, pakai sarung tangan, pakai kacamata sebisa mungkin, dan dia bawa makanan dari rumah. Dia bikin sandwich dari rumah. Karena ternyata dia lihat ground staff di Geneva Airport itu lebih dari 40% nggak pakai masker. Ground staff ya. Padahal di sini seharusnya untuk petugas-petugas resmi, official representative from government atau dari restoran tuh mereka diminta untuk pakai masker. Jadi ya begitulah. Nah, tapi nanti saat dia kembali ke sini, begitu nyampe di Incheon, dia akan dites temperatur dan dia akan dikarantina 2 minggu. Tapi di fasilitas pemerintah. Tapi seandainya visa itu visa bisnis, sebenarnya dia bisa minta perkecualian.
Dia nggak minta perkecualian karena pada akhirnya dia harus ketemu dengan orang, dia harus meeting, dia tidak mau membuat orang yang akan ketemu dengan dia merasa tidak nyaman karena dia datang dari luar Korea. Jadi dia memilih untuk dikarantina 2 minggu dan dia harus bayar per harinya ke pemerintah Korea sekitar $100 itu selama 2 minggu straight dan laporan setiap hari ke pemerintah Korea di situ. Jadi totalnya berapa lama dia sebenarnya di Korea? 1 bulan. Oh, I see. Dan kalau balik ke Jenewa dia harus karantina lagi atau enggak? Balik ke sini di pemerintah Swiss tidak menerapkan karantina. Oh, oke. Tidak menerapkan karantina. Begitu. Solusi atau adaptasi yang paling jeder nih, ada yang mau di-share lagi? Ini salah satunya traveling, karena kita berdua dari segi pribadi maupun pekerjaan tuntutannya traveling. Dari pekerjaanku sendiri yang sekarang sih tidak terlalu banyak butuh traveling, tapi yang pekerjaan sebelumnya paling nggak setiap bulan aku traveling, dan kebetulan suami juga harus traveling banyak karena karena memang nature of his work ya, kebiasaan pekerjaan dan tuntutannya memang, dan ini salah satu hal yang kayaknya mulai sekarang kita harus benar-benar pikir gimana cara kita untuk travel yang lebih baik dan memilih maskapai penerbangan mana yang kira-kira untuk yang bisa diandalkan atau reliable dari segi Lufthansa bagus. Dia akan cek nanti Asiana, seharusnya maskapai Korea juga cukup bisa diandalkan. Jadi kita benar-benar harus milih maskapai mana dan kita mikir lagi sebaiknya travel apa enggak. Benar-benar mikir 2-3 kali sebelum kita memutuskan. Dan hal lain yang agak sedikit lucu seandainya kita bukan dari negara tropis, itu mulai kemarin saya konsumsi vitamin D karena kurang matahari. Jadi ketika kita nggak keluar, kemarin kita ke farmasi konsultasi dengan si apotekernya, bilang, oh vitamin D ya, memang kalau warga negara Swiss itu sebenarnya mereka konsumsi vitamin D-nya banyak karena nggak banyak matahari. Mungkin di Inggris juga harusnya gitu, bikin ini vitamin D nih. Harus nih setiap hari. Apalagi kan sekarang nih udah drop nih sekarang, Teh. Harus loh. Kita udah harus banget. Jadi mulai sekarang aku konsumsi vitamin D juga karena nggak keluar. Karena biasanya tiap hari kan kantor keluar. Sampai sekarang kantorku tidak mewajibkan staf untuk datang ke kantor dan mereka membatasi jumlah orang yang datang ke kantor. Dan untuk masuk ke pakai public transport, aku juga belum merasa nyaman sepenuhnya karena mungkin ruang tertutup banyak orang yang belum merasa perlu pakai masker. Karena lucunya belakangan ada survei bulan kemarin yang bilang bahwa penduduk atau masyarakat Swiss itu mendukung kebijakan pemerintah seandainya mereka mewajibkan masyarakat untuk pakai masker, tapi secara sukarela mereka nggak mau pakai. Lucu ya? Iya. Kalau di sini sih kita sudah dianjurkan harus pakai masker untuk kita naik public transport. Nah itu dia nggak kebayang nggak sih kalau naik tube underground, kan itu kan sesek banget ya. Itu yang udah starting untuk mereka kerja, kebayangkan itu seseknya gimana. Tahu sendiri kan, udah pernah ngalamin tinggal di sini kan. Ya itu nggak mungkin sih. Apalagi summer kan panas, nggak ada AC di Singapura, di Jakarta, di Tokyo itu ada. Itu dia mungkin salah satu yang bagus juga pakai face shield itu ya. Mungkin kita harus kreatif bikin karena di sini kan nggak banyak yang jual. Kayak di Indonesia kan kreatif banget ya pada jual online. Di sini nggak banyak karena diuntukkan di sini khusus tuh untuk para key worker sebenarnya. Tapi ya mungkin dari sport kita kayaknya udah harus pakai itu sih. Nanti kita kirim 1 kontainer ya, Li, tolong harus. Nggak ada Shopee ya di sana ya? Nggak ada Shopee ya? Shopee. Ini sampai bisa custom. Gue beli lewat Shopee kemarin, face shield gitu. Kita di sini udah sampai orang-orang ganti profesi, terus terima custom face shield lah, custom masker lah gitu. Tahu sendiri ya orang. Face shield juga?
Custom, kita bikin pakai label sendiri. Mau dinamain juga bisa. Oke, thank you ya, Tepi. Nah, Li, giliran Eli nih. Mau nge-share foto dulu sebelum Eli mulai nih. Iya, ada posisi kita nih. Coba ada beberapa foto ya, Don. Nah, yang ini nih yang kita mau share nih. Nah, ini kan salah satu adaptasi nih. Boleh share yang lain, tapi ini yang kita keluarin sebagai pancingan nih. Kan kita merayakan Idul Fitri ya. Ini benar-benar Id Mubarak yang benar-benar nggak terlupakan oleh kita semua karena kita nggak bisa salam-salaman, kita nggak bisa sholat, jadi kita juga sholat di dalam rumah sama keluarga masing-masing. Terus tapi kita boleh berkunjung ke rumah kerabat, teman, cuma kita harus tetap keep distance. Keep distance ya, mereka ketok pintu, kita kan sharing biasalah sama kayak di Indonesia kan, kita sharing hampers, kita kasih makanan, terus eat gift buat anak-anak biar mereka semangat karena kan kita di sini kan bukan mayoritas ya, jadi ya segimana mungkin kita harus bikin celebration ini tuh benar-benar berharga buat kita dan buat anak-anak kita meskipun jauh-jauhan. Sedih ya lihatnya ya. Tapi di luar ya, El? Kita di luar, kita nggak boleh masuk, jadi kita cuma di depan gitu. Ini teman sekolah anakku, jadi kita masih ya anak-anak kangen ya, pasti kan sama teman-temannya. Jadi kita tetap bisa berkunjung tapi ya di luar gitu. Kita bagi-bagi, ini anakku dikasih balon, dikasih makanan, terus aku juga kasih itu ada tas anyaman isinya beberapa gift. Ada lagi nih yang signifikan Li, ininya adaptasi atau solusi baru? Ya ini sih sebenarnya sih kayak tadi Ari ya, kreatif tuh harus banget karena kayak barber kan nggak ada yang buka. Masa rambut anak-anak sama suami jadi gondrong gitu kan nggak? Itu horor ya. Jadi aku belajar gimana cara gunting rambut dari YouTube gitu kan. Terus terutama juga untuk rumah karena bisnisku sekarang benar-benar totally close, harus nyaman. Karena kan kasihan juga kayak suami kan udah home as the new office gitu kan. Jadi ya anak-anak juga online school di rumah. Terus ya benar-benar kita harus bikin rumah nyaman, kita nggak bisa keluar rumah, nggak apa-apa. Kita tetap doing sport di garden misalnya, atau kita bisa sih untuk kayak keluar doing activity aja, tapi asal ada tujuan tertentu gitu kan. Kayak kita hanya boleh keluar buat belanja supermarket, atau activity-nya yang lain ya paling olahraga kan. Kayak di park, kita ketahuan cepat kongko aja kita disamperin. Tapi ya itu dia. Anakku makanya kita bersepeda kan di luar. Terus gitu. El, kalau tingkat kejagoan masak gimana El? Nah itu dia, tadinya nggak bisa masak kan. Oh ya? Ya tapi kan nggak bisa masak tahun berapa El? Tahun 83. Terus kayak yang paling kita kangenin kan ngopi ya, ngecake. Terus kan kangen banget ya, itu kita nggak ya bisa dikatakan inget punya cakwe. Jahat banget tuh nih. Dosa lu, dosa. Baking. Bener-bener sama-sama. Ini bedanya Ari sama Eli sama aku ya. Aku kan belum punya anak, jadi agak rumah bukannya berantakan tapi rapih bener. Kalau nggak kerja bersih aja, bersih. Ya, bersih masak. Sekarang mulai bikin baking segala macam gitu. Terus kemarin gue cepet nyoba tuh baking tapi gagal terus, jadi udahlah. Serius nih cepet. Nyoba dulu. Ngeliat temen dengan posting sponge cake, kita bikin sponge cake gitu di rumah. Terus tapi akhirnya kempes, nggak jadi. Takdirnya Ari, takdirnya tidak boleh. Terus ya itu kayak tadi bilang, kita harus kreatif, do it yourself lah, banyak banget gitu, coba-coba kerjain sendiri lah istilahnya. Untuk mengusir kebosanan juga gitu kan, emang ya itu salah satu cara untuk kebosanan gitu. Ini sampai aku kadang-kadang pura-pura
di cafe gitu, bikin espresso macchiato sendiri. Terus sama Tepi, aku mau kasih tips nih, ada yang lebih enak. Dalgona, dulu kan dalgona tuh awal-awal. Dalgona bener, tapi pura-puranya gini pakai benar-benar serius yang espresso macchiato cup gitu berdua sama Davide berdua sama suami. Terus pura-pura, how are you? How is it going? Baru sekali ini kita dengar ada yang begitu nih. Enggak, kita juga. Mungkin kalau di Swiss tuh normal ya, karena emang nggak punya temen ya. Yang paling enak lagi kan kangen ya, pas kemarin kan panas banget tuh cuaca. Ini udah summer kan, jadi bikin frappuccino ala-ala, beli ice cream coklat coffee, terus kasih deh itu kopi. Jadi udah itu yang paling mantep. Karena gimana kita nggak ada mesin frappuccino kan? Tapi gimana ini shape-nya? Nggak pakai shake, yang penting ada ice cube-nya gitulah. Okay. Itu kalau gimana caranya rasanya biar kayak di restoran itu harus berimajinasi sih sebenarnya. Iya. Beli lilin yang banyak itu mungkin adaptasi juga. Lilin yang banyak gitu seakan-akan romantis gitu. How are you gitu. Waiter gitu. Kita juga sempat kayak gitu. Kita pengen ke restoran Padang kan. Kemarin ini kan Lebaran kan. Lebaran kan biasanya kita makan ketupat, pakai kulit ketupat gitu kan. Itu biasanya kita ke pasar beli kulit ketupat. Nah, 1 hari sebelum Lebaran itu mau ke pasar nih ceritanya. Karena ada pembatasan sosial itu ngantrinya panjang banget. Nggak boleh masuk pasar rame-rame kan. Wah, nggak bisa beli kulit ketupat. Akhirnya kita beli yang ketupat yang dalam plastikan gitu. Direbus. Jadi, kita... Tapi itu ketupat? Hah? Tapi itu jadi ketupat. Iya kan di sini juga dari plastik kan ketupatnya rice. Iya dari plastik. Nah, dari plastik. Nah, biasanya gue tuh nggak mau kayak gitu. Gue tuh kekeh pakai kulit ketupat, direbus sendiri, masukin beras, pokoknya dengan segala kerepotannya. Kemarin itu akhirnya pasrah kita pakai yang plastikan. Tinggal direbus, dimasak, udah gitu doang. Tapi yang lain kayak opor atau sop buntut gitu terpaksa kita pesan online lewat online lah gitu. Ya jadi banyak adaptasinya ya kayak gitu lah, kita nggak bisa maksain. Menu lebaran gimana nih? Full nggak menu lebaran di sana? Karena kita memang sering lebaran di sini ya, jarang lebaran balik, ya memang full menu, ada opor bikin sendiri, sambal goreng sendiri, ya ketupat bikin sendiri semua. Sama teman-teman Indonesia, ini lucu banget nih. Jadi kita ada 7 keluarga, kita sharing menu. Jadi aku cuma masak 1 menu, yang lain juga gitu, terus nanti kita bagi-bagi menu. Jadi makanya full banget, sambal goreng ati, sayur labu. Jadi kita sharing. Tukar gitu ya? Maksudnya? Iya. Sebenarnya kita juga sini banyak teman-teman Indonesia. Cuma karena kan nggak boleh saling mengunjungi kalau bukan keluarga gitu kan. Jadi nggak bisa tukar-tukaran gitu. Di sini karena aturannya itu sampai kalau nggak salah deskripsinya ada helikopter yang terbang gitu mematiin kalau banyak mobil di depannya tuh akan datangin polisi ditanyain. Gitu. Meskipun di luar ngedrop makanan juga benar-benar nggak boleh. Nggak boleh. Wow. Sebisa mungkin cuma untuk keluarga. Cukup ketat di sini pas kemarin itu. Jadi diberi kelonggaran boleh lebaran sama keluarga aja, udah 20 orang itu aja. Oke, thank you teman-teman ya. Udah banyak kita discuss. Nah, sekarang yang mungkin yang nanti buat take away setelah diskusi ini nih, new normal. Jadi sekarang udah ada relaksasi, transisi, ease down, arahnya akan new normal. Nah, kita akan berusaha untuk lebih produktif, restart kalau yang punya bisnis, punya kerjaan. Nah, kita mau diskusi, apa sih kira-kira yang harus kita siapin